Nah, sekarang kita melihat bagaimana itu orang Katolik, umat beriman Katolik merayakan tubuh dan darah Kristus itu pada hari Minggu nanti. Telah saya katakan pada tahun 1264 Paus Urbanus keempat mengeluarkan bula yang bernama Transiturus untuk memaklumkan suatu hari memperingati tubuh Kristus. Dan sejak saat itulah pesta ini disebut Investo Corporis Christi, pesta tubuh Kristus. Disitulah juga muncul devosi-devosi kepada atau terhadap menghormati sakramen Maha Kudus, mulai dari salve, penyembahan sakramen Maha Kudus, pentahtaan sakramen Maha Kudus, dan lain sebagainya, memberkati dengan sakramen Maha Kudus. Dan abad itulah itu marak sampai hari ini. Nah, minggu depan kepada kita diperdengarkan seperti biasa hari Minggu 3 bacaan. Bacaan pertama dari Ulangan bab 8, lalu bacaan kedua dari 1 Korintus 10, 16-17, dan kemudian Injil dari Yohanes bab 6. Itu dia. Ulangan 8 itu mengisahkan tentang Musa memperingatkan atau mengingatkan kembali orang-orang Israel, sisa-sisa Israel yang akan kembali ke tanah terjanji. Ulangan itu ialah mengulangi hal-hal yang berguna, termasuk hukum-hukum, termasuk kebaikan-kebaikan Allah Yahweh yang pernah diterima oleh orang Israel. Maka pada bab 8 itu terutama settingnya ialah di padang gurun. Dikatakan, bangsa Israel, ingatlah bahwa nenek moyang kita dulu atau kita dulu di padang gurun itu pernah lapar. Dan apa dibuat oleh dibuat oleh Allah Yahweh? Dia memberi kita manna, menurunkan kepada kita manna sehingga kita hidup. Itulah penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Allah. Maknanya ialah bahwa Allah Yahweh menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dan di padang gurun mereka dirahmati dengan manna sehingga mereka tidak kelaparan. Inilah latar belakang dari bacaan pertama. Dan dalam Injil Yesus mengatakan, akulah roti hidup, dan orang harus memakan anak tubuhku, begitu ya. Inilah tubuhku, inilah darahku, gitu. Barang siapa tidak makan tubuh atau anak manusia, dia tidak akan selamat. Tubuh yang kuberikan ialah mengandung kehidupan kekal. Apa mau dikatakan dengan ini? Dengan latar belakang perjanjian lama tadi, maka Yesus kini roti hidup yang memberikan hidup yang kekal. Dia hadir sebagai manna baru yang bukan hanya memberikan kehidupan sementara, tetapi memberikan hidup abadi, hidup kekal. Memakan tubuh atau memakan hosti yang dalam rupa sakramen tubuh dan darah Kristus bukanlah berarti memakan seperti kanibal. Bukan seperti itu. Memakan tubuh Kristus atau inilah tubuhku ketika dikatakan begitu, Yesus mengajak kita untuk mencerap, untuk menerima segala kebaikan yang ada pada dirinya. Dan dia menyerahkan itu, menyerahkan hidupnya untuk kita dalam pengorbanan di kayu salib. Dia menyerahkan itu, pengorbanan itu, cinta itu, itulah yang harus kita makan, itulah yang harus kita serap, itu harus kita terima, keselamatan yang dibawa itu. Tetapi dalam perjamuan malam terakhir dia mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan dahaku. Nah, disinilah kita umat Katolik
melihat ini sebagai peristiwa yang sangat-sangat penting. Ini perintah Tuhan. Itulah sebabnya sesudah Paskah atau sesudah Yesus bangkit atau lagi sesudah Yesus naik ke surga, para rasul selalu berkumpul dan memecahkan roti. Mereka berkumpul bukan hanya untuk berkumpul saja, bukan arisan, bukan ada pesta, tapi untuk mengenangkan, untuk melakukan perintah Tuhan yang mengatakan, buatlah ini untuk mengenangkan Aku. Dan itulah yang terus-menerus dibuat oleh para rasul dan para murid rasul, dan akhirnya menjadi bagi umat Katolik menjadi sakramen Ekaristi yang sampai hari ini dan sampai selama-lamanya kita yakini Kristus tetap hadir di tengah-tengah kita. Dan dalam dokumen pertama Konsili Vatikan Kedua ditegaskan pada nomor 6 dan 7 ditegaskan bahwa Kristus hadir di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umatnya, di dalam umat beriman sendiri dan berkumpul, karena dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul, Aku hadir. Dia juga hadir dalam imam yang merayakan Ekaristi, tapi secara khusus dikatakan hadir dalam rupa roti dan anggur. Maka tubuh atau hosti yang kita terima itu bagi umat Katolik adalah benar-benar bagi kita secara iman tubuh Kristus.